Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu sebuah program yang sangat relevan dengan isu kemanusiaan. Program pendataan korban bencana. Perkenalkan, nama saya Syahrul Aladiat, dan ini adalah proyek dari mata kuliah pemrograman di bawah bimbingan Bapak Muhammad Iqbal STM.Com. Mengapa program ini penting? Dalam situasi darurat bencana, kita tahu bahwa kecepatan dan keakuratan informasi adalah kunci. Program pendataan korban bencana ini kami kembangkan sebagai solusi praktis. Tujuannya jelas, mempermudah proses identifikasi dan pencatatan data penyintas. Kita tidak ingin ada data yang salah atau hilang di tengah kekacauan. Jadi program ini dirancang agar mampu memproses data secara sistematis, mudah diakses, dan meminimalkan human error. Mari kita lihat kode programnya. Yang kami buat menggunakan Pascal. Struktur awalnya menggunakan kata kunci program. Lalu kami beri nama pendataan korban bencana. Penamaan ini penting agar fungsi program langsung dipahami sejak awal. Uses CRT. Kami juga menyertakan uses CRT. Pustaka CRT ini kami gunakan untuk membuat tampilan program lebih rapi, terutama fungsi seperti membersihkan layar. Pada baris ini, kami mendeklarasikan konstanta. Kami tetapkan max sama dengan 100, artinya program ini secara default bisa menampung maksimal 100 data korban. Penggunaan konstanta, cons, ini membuat program lebih terstruktur, dan jika di masa depan kapasitasnya perlu diperbesar, kita hanya perlu mengubah satu nilai ini saja. Selanjutnya adalah deklarasi variabel. Kami menggunakan array untuk menyimpan data seperti nama, umur, dan status korban. Mengapa array? Karena data yang dimasukkan pasti lebih dari satu, dan array memastikan setiap korban memiliki set data yang tersimpan secara terpisah, berdasarkan indeksnya. Kemudian ada variabel bantu n untuk menyimpan jumlah total korban yang diinput, dan i sebagai counter atau penghitung untuk perulangan. Di bagian utama program, diawali dengan begin dan clr scr untuk memastikan layar bersih. Kemudian, judul program akan ditampilkan di layar. Setelah semua data diinput, program akan membersihkan layar lagi, menampilkan judul, dan masuk ke tahap output. Kami menggunakan perulangan for lagi. Kali ini tujuannya mengambil kembali data dari setiap indeks array dan menampilkannya satu persatu ke layar, mulai dari korban ke-1 hingga ke N. Format tampilannya kami buat serapi mungkin agar daftar data korban mudah dibaca dan dianalisis di lapangan. Ini adalah jantung dari proses pendataan. Kami menggunakan perulangan for i.2 sama dengan 1 to n do. Perulangan ini akan memastikan proses input data terulang sejumlah n yang sudah kita masukkan di awal. Di dalam loop ini, program akan meminta 3 data penting untuk setiap korban, mulai dari korban ke-1 hingga korban ke n. Dengan menggunakan indeks array, data setiap korban terkunci pada posisinya dan tidak akan tertukar. Ini yang membuat pendataan menjadi sistematis. Setelah semua data diinput, program akan membersihkan layar lagi, menampilkan judul, dan masuk ke tahap output. Kami menggunakan perulangan for lagi. Kali ini tujuannya mengambil kembali data dari setiap indeks array dan menampilkannya satu persatu ke layar, mulai dari korban ke-1 hingga ke N. Format tampilannya kami buat serapi mungkin agar daftar data korban mudah dibaca dan dianalisis di lapangan. Sebagai penutup, program akan menampilkan total korban yang terdata, kemudian read down
akan menjaga layar tetap terbuka sampai pengguna menekan enter. Singkatnya, program ini adalah contoh sederhana namun kuat tentang bagaimana pemrograman dapat diaplikasikan langsung untuk membantu manajemen krisis dan kemanusiaan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.